Eee, sedih lah, Ya, merasa gimana gitu, merasa disalahkan di posisi yang benar. Dan memang itu yang bikin salah satu bikin aku trauma tuh, soal pertemanan kadang udah lah itu biasanya lebih sensor. Udah aja. lanjut lah. Nah, apa tadi kan ngomong masterpiece ya. Iya. Ya kan, ya akhirnya banyak lagu yang bagus sih. Tapi kalau dalam membuat lagu yang merasa paling menantang. Yang paling menantang, Secret Admirer. I'm your secret admirer. Ini. Itu paling menantang. Itu paling menantang dan paling beda di antara karyaku yang lain. Secret Admirer ini lebih apa ya, pop jazz gitu ya. Dan memang ini salah satu bentuk kerjasama aku sama Mas An yang paling ciamik lah pokoknya, dibanggakan. Dari musiknya juga itu keren banget sih. Aku akui loh karya aku sendiri itu yang paling the best kayaknya. Sama Sampai Titik Dimana Aku Lelah itu jujur ya, kalau yang Secret itu lebih ke Max Martin banget sebenarnya. Ya, karena aku pakai formula Max Martin di situ. Ada post chorusnya. Biasanya Max Martin pakai post chorus kan, libet. Yang I'm your secret admirer itu Max Martin banget sih formulanya. Ada post chorus, pakai post chorus. Iya. Gitu. Iya. Bagi yang nggak tahu post chorus, jelasin dong. Ya post chorus. Ya mungkin bagi setelah teman-teman. Chorus yang setelah di belakangnya chorus kan. Kalau post chorus biasanya setelah. Kalau post chorus ada pre chorus, ada chorus dan post chorus. Rata-rata kan orang sini, orang grup musik biasanya bikin lagu ya udah bikin itu nyebutinnya itu ref ya. Iya. Iya kan? Padahal ref itu sama chorus itu beda. Refren itu pengulangan. Ada pengulangan. Kalau chorus kan lebih ke choir atau bisa dibilang apa sih choir itu? Kayak paduan suara gitu kan. Jadi ya udah istilah-istilah lagu itu aku tahu dari Max Martin juga. Itu ada verse, ada intro, verse, pre-chorus, chorus. Sebenarnya itu nggak mesti kiblatnya di situ gitu kan, nggak mesti ngikutin itu. Tapi standar pembuatan lagu itu mungkin bisa teman-teman kayak kerangka lagu, apa ya? Itu kan kayak kerangka lagunya gitu kan. Kalau mama ibaratnya bentuknya makhluk hidup itu seperti ini harus ada kayak ada kepala, ada leher, ada apa gitu. Terus itu mungkin lehernya, tapi kalau nggak ada lehernya juga nggak apa-apa sebenarnya gitu kan ya. Ya enggak juga mas saya nggak ada leher. Ya gitulah. Siapa tahu kayak badak itu kan juga tetap itu kan nggak ada lehernya. Tapi kan baiknya ada lehernya loh mas, biar bisa nengok kanan kiri kanan. Itu kan manusia. Iya itu kan manusia. Terus apa ya? Bersama Cho Productions nih. Iya. Pengalaman yang paling mengesankan apa nih? Paling mengesankan itu bikin lagunya sih kalau bikin lagu. Yang paling selalu membuat excited setiap kali bareng teman-teman bikin project atau apa gitu. Iya bikin lagu. Sebenarnya bikin lagu sama pembuatan musik video. Itu selalu punya pengalaman tersendiri. Kesan-kesan yang beda-beda gitu ya. Iya, suasananya beda. Terutama ya itu pertama Hina itu kan itu pertama kali aku diajak untuk ikut video klip ya, musik video. Terus yang kedua itu waktu Biar Ku Buktikan. Itu keren banget. Itu kan di Anyer ya, di mana sih? Mambruk. Bener nggak sih? Iya. Mambruk ya? Iya Mambruk. Iya Mambruk. Bener nggak sih kan? Iya Mambruk. Di Mambruk. Candy lagi fokus. Dia nggak dengerin loh. Kita omongin aja dia nggak tahu dia.
Iya waktu itu di Mambruk ya. Iya itu. Di kebetulan bar apa namanya? Iya. Di bar ya. Iya bar. Apa ya lupa nama? Lighthouse bar. Lighthouse. The Lighthouse. Itu karena pencarian lokasinya. Pencarian lokasinya juga, iya. Terus konsepnya sebenarnya ini lagu musik video Biar Ku Buktikan sama Hina ini hampir mirip-mirip gitu ya, bertema lebih apa ya? Upbeat. Bukan enggak, musik videonya lebih ke detektif gitu ya. Iya kan? Iya, Biar Ku Buktikan detektif. Kalau Hina? Hina Iya, maksudnya lebih ke situ kan, ke arah situ ya. Penjara-penjara gitu kan, polisi gitu kan. Lebih ke action juga. Kalau Biar Ku Buktikan itu konsepnya kan itu mafia. Cerita-cerita detektif zaman retro. Iya, itu lebih susah sih sebenarnya. Lebih susah. Karena harus cari permik-permik yang sesuai dengan zamannya. Iya. Jadi kalau untuk project impian kira-kira apa sih? Project impian. Sebenarnya kita sekarang ini lagi mengerjakan suatu project yang lagi kita impikan. Drama musikal. Drama musikal. Terus bikin album sendiri. Iya. Pengen sih sebenarnya. Memang waktu kemarin waktu FFC itu kan itu sebagian memang nanti lagu-lagunya itu bakal dijadiin satu di album juga kan, di album FFC ya. Cuman ya untuk pribadi sebenarnya pengen juga album yang seperti apa nih yang diinginkan? Punya tema khusus atau gimana? Karena memang kebetulan sekarang lagu-lagunya kan yang biasa aku produksi itu lebih ngebeat ya dibandingkan yang dulu-dulu kan. Jadi aku pengen lagunya itu nanti banyak yang beat. Ya mungkin 50-50 lah, ada yang beat dan ada yang jadi balance lah. Iya, tapi lebih 80s gitu ya. Iya, lebih 80s. Karena yang dulu itu Berikut Anda itu 80s. Terus lagu yang aku garap juga kayak untuk talent yang lain ada Secret Admirer, terus Sampai Titik itu disco 80s sama aku pasti akan kembali dari Naza Genoveva. Dan yang di FFC kemarin itu full 80s semua. Iya, temanya 80s ya kemarin yang di FFC. Iya, ada Superstars, ada Sekalipun Dunia Melawanku yang belum rilis. Belum rilis ya. Iya. Patut ditunggu. Patut ini. Karena lagunya keren kan. Insya Allah nanti kalau nggak ada halangan Januari tahun depan. Tungguin. Excited. Dan nanti juga ada beberapa lagu lama yang di rearrange, di aransemen ulang, di remix gitu kan. Oh iya. Dengan tema 80s. Ada dari Festoners juga, keren boy. Asik. Terus yang project drama musikal itu? Drama musikal ya. Sebenarnya lagu-lagunya udah ada yang udah jadi juga, beberapa. Dan memang kendalanya itu karena satu, pemainnya juga kan kendala di waktu juga. Ada yang udah kerja, bagi waktunya aja yang susah. Terus juga harus benar-benar menyesuaikan juga dengan jadwal pematangan konsepnya juga lokasi, jadwal syutingnya juga harus disesuaikan. Dan memang butuh waktu yang nggak lama juga sih. Nggak sedikit maksudnya. Ya dulu kan rencana pengen bikin drama musikal itu kan berawal dari kita bikin konsep-konsep cerita di video klip gitu, terus kemudian kayaknya sayang banget ya cuman muncul 5 menit bentar gitu kan ya. Terus kayaknya enak bikin sekalian aja film gitu. Emang Mas Hani ini seneng banget film, jadi seneng banget dunia film kan. Jadi visualisasinya di lagu itu pengen divisualisasi kayak di film fantasi gitu. Kan? Fantasi temanya. Iya. Banyak terinspirasi sama film-film gitu. Iya. Kalau dari lihat video klip Festoners ataupun drama musikal ini kan mungkin akan orang lihatnya juga
ih kayak banget sih gitu. Ya, gitu ngerasa gitu nggak sih? Mungkin nggak karena mau bikin video klip yang biasa-biasa aja gitu. karena tema yang kayak gitu kan jarang banget ya di Indonesia gitu kan khususnya. Kalau di luar negeri kan pastinya sering ya kayak fantasi gitu kan. Kalau di Indonesia kan mungkin kayaknya nggak ada ya Mas ya. Ada nggak sih film-film yang bertema fantasi gitu? Tema fantasi gitu. Video klip apa? Kayak semacamnya video klip bisa ada nggak sih? Mungkin ada ya. cuman Tapi yang nggak kayak kalau misalkan yang simpel-simpel mungkin ada. Mungkin ada, cuman nggak rutin. Apa ya? Nggak. Kalau kita kan medieval ya. Itu yang bikin susah itu ya karena harus bisa cari lokasi yang sesuai dengan filmnya. Gitu, harus kita cari susah kayak Mas. Susah. Terus kostumnya juga harus menyesuaikan dengan dengan temanya medieval gitu, kayak kostum kerajaan, kostum penduduknya juga. Pokoknya kostum-kostum yang kayak teman-teman lihat di Queen ini, Kisah Pagi di Queen itu susah loh, itu harus nyari-nyari juga ya, susah. Oh iya, harus dadak bikin juga. Kalau misalkan video klip kayak yang dulu-dulu mah itu mah istilahnya gampang lah, nyari di sini juga, di mall-mall juga kan ya. Iya kan? Istilahnya. Kalau kayak gitu kan harus nyari online. Itu juga belum tentu ada semua. Bahkan ada beberapa kostum yang dibikin sendiri ya kostumnya. Ada yang bikin sendiri kan? Iya, itu pinjam punyanya Lord of the Rings juga loh. Oh iya? Kapan itu? Iya, bekasnya. Punya Lord of the Rings, Harry Potter, itu dibikin kita apa aja. Ini kacamatanya siapa sih? Jadi aku pinjam nih. Bekas. Semuanya serba bekas. Oke. Nah, tentang tantangan di Cio Production kan sering ada tantangan buat acting, jadi pembawa acara. Padahal kan basicnya mungkin beberapa talent itu mungkin pengennya jadi penyanyi aja gitu. Tapi kayak ada di apa ya, diwajibkan untuk acting, untuk jadi pembawa acara gitu. Gimana menurut kalian, perlu nggak sih? Sebenarnya perlu karena dalam dunia seni itu banyak ya seni kan, ada seni musik, seni teater, seni rupa dan lain-lain, dan itu semuanya itu berkaitan, saling berkaitan. Makanya kita di sini tuh belajar untuk bisa menjadi performer yang bagus, lengkap, komplit. Dengan apa ya? Dengan komplit, bener. Jadi bisa belajar acting. ngedance. Nah itu. Ini loh tantangan seorang introvert ya, harus bisa gitu kan ya, harus bisa nari-nari gitu kan. Makanya sering main TikTok. Oke. Itu yang berat sih sebenarnya. Oke, segmen ketiga ya sekarang. Boleh. Di itu dulu, ganti enggak? Terserah sih, mau diganti nggak apa-apa. Lanjut aja lah. Lanjut aja. Ya. Ini kalau sekarang kita mau coba pakai kartu untuk apa? Kartu obrolan lah ini istilahnya ya. Ini Nanti Danis pilih, kita pilih berapa? 5 apa 3 pertanyaan aja? Dikit aja deh Mas, kayaknya ini serem deh. Kita kocok ya, kita akan tanya, kita akan lihat kira-kira pertanyaan. Aku paling takut kalau challenge kayak gini. Paling takut. Ini cuma obrolan biasa kok. Kirain harus ngelakuin apa gitu. Kira-kira pendapatnya tentang tentang umum yang kan? ada di kartu kan? ini, kira-kira apa pendapatnya gimana gitu aja. Oke. Kita pilih. Siapa takut? Cek. Kayak ngingetin kartu gaib itu ya, yang chart. Mana tuh kartunya? Ridho. Oh iya.
Bukan, itu kartu gaib mah bukan kartu ngeramal. Tarot. Kartu gaib itu adalah opini ke mengingatkan masa-masa itu ya. Yuk, kita tolong diambil aja. Ini ada yang temanya tentang kehidupan, tentang diri gitu. sendiri, tentang milih masa ya? lalu. Iya. Berapa? Sama ya satu aja dulu. Nanti paling ke 3 lah kalau masih cukup waktunya. Pilih yang mana? Merem nih ya. Gak usah merem juga nggak kelihatan. Iya deh. Nah. Wah. Apa nih? Gimana cara kamu ngatasin rasa sedih yang datang tiba-tiba? Oh iya bener. Takutnya. Ini pertanyaan yang kayaknya pas deh. Kok ini pas ya? Kok bisa pas dengan, gitu ya? Kalau ngatasin rasa sedih, biasanya masuk kamar. Masuk kamar nangis. Enggak, bercanda. Biasanya kalau lagi sedih ya paling pengen cemberut bentar. Iya loh mas, aku tuh orangnya nggak bisa nutupin. Kalau misalkan nggak suka sama orang, sebenarnya bisa nutupin. Tapi kalau misalkan enek gitu, greget, paling ya diem. Enjen lah yang paham kayaknya. Diem terus? Diem paling Terus berapa menit sembuh? Sinjennya tuh nyindir. Kumat nih. Gitu. Emang dia paling tahu gitu. Makanya kalau misalkan apa-apa, Mas suka manggil-manggil dia tuh kayak nggak enak juga gitu kan. Jen itu Rizky si Danis lagi kumat katanya. Nggak pernah ngomong kumat. Ya. Enggak sih, sebenarnya Jen juga tahu. Udah sering curhat juga. Kalau lagi sedih biasanya pengennya itu luapinya nulis lirik lagu. Asik. Iya. Ya biar lebih produktif aja ya. Lebih merasa ya udah bermanfaat. Bermanfaat. Iya. Terus juga kadang misalkan udah bener-bener sedih gitu kan, banyak masalah, banyak pikiran, lebih baik keluar aja. Kadang pengen ke tempat ini refreshing gitu daripada diem di tempat yang akhirnya makin overthinking, mikir macam-macam, lebih baik ya udah. Oke, ya udahlah. Next question. Cari yang warnanya sudah jangan yang kuning lagi deh. Coklat ini mah. Oke. Di hidup kamu sekarang, seberapa besar masa lalu kamu mempengaruhi hidup kamu? Maksudnya? Di hidup kamu sekarang, seberapa besar masa lalu kamu mempengaruhi hidup kamu? Misal punya pengalaman apa yang membuat jadi gitu. Pelajaran atau apa ya, atau ada doktrin lama yang ditanamkan tinggal ke bawah sampai sekarang, mungkin gitu ya. Doktrin positif atau negatif? Iya mungkin, atau pernah punya apa ya, trauma yang lama yang kebawa sampai sekarang. Sebenarnya untuk trauma itu banyak sih ya. Trauma masa kecil, terus trauma pas aku umur berapa ya, pokoknya pas lagi sekolah lah, zaman sekolah itu ada salah satu dari pihak ya oknum tertentu lah di sana, ada yang merendahkan bahwa aku itu kuper, dibully gitu. Bukan dibully tapi dipandang rendah, underestimate gitu kan. Sama dia, kamu tuh kuper, dia kan punya anak tuh, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngatain anaknya gini, jangan sampai lanang kayak si Kiki mah, dia mah kuper, nggak bisa bergaul sama orang gitu kan, anaknya pendiam di rumah baik, nggak tahu apa-apa. Ya udah akhirnya diem kan, tapi kata-kata itu kadang apa ya, bikin ngedrop gitu. Mau ngelakuin ini kadang kepikiran gitu kata-kata itu, ya akhirnya nggak semangat gitu akhirnya. Terus pas udah kuliah, aku udah merubah mindset kan, yang tadinya pemalu aku coba untuk bangkit, untuk bisa apa ya, untuk bisa membuktikan bahwa aku tuh nggak kayak gitu. Aku bisa membuktikan bahwa aku bisa
bergaul dengan orang, bergaul secara positif ya dalam artian di sini, terus bisa membuktikan bahwa aku tuh udah bisa percaya diri, udah bisa mampu menunjukkan bahwa aku ini berubah, nggak seperti apa yang orang pikirkan. Aku bisa berkarya, bisa menghasilkan karya-karya yang bisa dibilang bagus di Cio Production ini merupakan suatu bentuk pembuktian bahwa aku tuh bisa untuk bisa dibilang berhasil menaklukkan kata-kata orang itu dengan pembuktian bahwa ini nih aku bisa menunjukkan gitu. Iya, paham. Iya. Ya udah. Udah. Oh, apa ya? Udah ya. Mau nambahin juga bingung. Berapa lagi? Apa lagi? Ya udah. Lagi. Lo merah deh. Merah udah belum tadi? Kehidupan belum. Apa ya? Waduh, kayaknya ini lebih ke personal banget. Iya, psikologis. Apa sih yang ngebuat kamu bertahan dan kuat jalanin kehidupan kamu sampai detik ini? Wah. Apa? Cita-cita kah? Motivasinya apa? Motivasi atau ada karena keluarga, sahabat atau apa? Keluarga. Yang bikin aku kuat itu keluarga. Karena mau kita melakukan apapun tanpa dukungan kedua orang tua atau keluarga itu kayaknya susah sih. Bakal ibaratnya kalau kita bangun rumah tanpa sebuah pondasi yang kuat nggak bakal bisa kok berdiri kokoh. Itu. Iya. Selama ini kan support keluarga besar. Sama support terbaik dari Mas Han. The best. Ini orang yang paling berjasa. Enggak juga lah. Iya. Jangan rasa gitu. Jadi pengen nangis. Jadi pengen nangis. Nangis. Jangan nangis, gak punya tisu aku. Ada sih tadi tuh. Nggak ada. Oh, nggak ada. Habis. Jadi nggak mau nangis. Udah lanjut aja. Nanti bahaya loh kalau nangis. Nggak bisa berhenti. Oh, ntar makeupnya luntur. Iya, ini makeup lama ini makeupnya. Lagi. Yang hijau ada. 10 lah. Waduh, hubungan. Kayaknya masanya mau nangis. Apa saya aja yang nangis? Aduh, berat kayaknya. Apa? Kok berat-berat amat sih Mas pertanyaannya Mas? Nggak ada yang Apa ini susah kayaknya. Sebutkan satu kalimat omong kosong yang pernah kamu terima dari mantan kamu. Mantan. Skip aja ini Mas. Udah, nggak penting. Apa sih maksudnya gitu? Nggak penting. Yang next. Nggak ada mantan bagi saya mah. Udah semua ya yang warna ini ya. Ini deh, terakhir nih. Waduh, kok ini? Apa tuh? Pernah ngalamin mental illness. Menurut Ya ini. kamu seberapa penting sih kesehatan mental itu kita jaga? Kok pas amat ya? Ini kayak Kenapa dicek pertanyaan? kok menjurus ke situ semua sih? Heeh. Apa tadi pertanyaannya? Ganti aja. Enggak, tadi apa mental apa? Pernah nggak ngalamin mental illness? Menurut kamu seberapa penting sih kesehatan mental itu kita jaga? Ya ini yang lagi aku rasain. Sebenarnya udah lama kan, dari 2016 bahkan sampai sekarang itu masih. Mental illness penting lah karena orang itu mungkin kebanyakan kurang ini ya aware ya sama kesehatan mental. Kebanyakan itu mereka itu nganggep bahkan kebanyakan orang nggak bisa memahami gitu kondisi seseorang ketika lagi keadaan down gitu, depresi gitu kan. Jadi kita sebagai orang yang penyandang mental illness itu berharap orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa memahami kondisi kesehatan mental kita. Jadi jangan karena kita lagi pokoknya lagi depresi,
terus lagi panik atau apa gitu kan, jangan sampai membuat kita semakin down dengan stigma-stigma yang membuat kita semakin terpuruk gitu. Misalkan contohnya gini, misalkan aku lagi stres, lagi sedih atau apa, jangan nganggep kumat-kumatan terus, sensitif gitu. oh iya sensitif amat sih kayak gitu kan. Itu bukannya nambah sembuh ya, justru itu nambah down. Paham gak sih sebuah kertas kalau misalkan kita gitu, kita remes, itu susah loh untuk kembali untuk sempurna lagi. Setrika. Ya, disetrika juga tetap aja masih ada beberapa bekas yang masih lecek gitu kan. Itu susah mas, susah. Jujur, mental illness itu bisa membuat orang itu melakukan sesuatu yang kadang ekstrim lah, bisa dibilang membahayakan diri sendiri kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Ininya bisa bunuh diri gitu ya. Iya, itu banyak loh kasus yang gara-gara mental illness kan sekarang ini. Jadi untuk teman-teman yang sekarang punya penyakit mental, pokoknya semangat terus, jangan sampai merasa sendiri. Cari kegiatan yang positif yang bisa membuat kita bisa melupakan atau seenggaknya kita bisa move on dari kondisi situasi yang sekarang kita sedang alami. Jangan sampai kita terus-terusan stuck di situ dan akhirnya membuat kita makin mundur. Pasti ada jalan keluarnya lah. Pasti ada jalan keluarnya. Kita nggak mungkin terus-terusan kayak gini. Pasti ada jalan keluarnya. Jangan sampai berpikir kita tuh sendiri. Jangan. Kita masih punya orang tua, masih bisa punya sahabat, masih punya saudara, teman yang bisa mengerti keadaan kita. Misalkan nggak ada, carilah orang yang bisa dipercaya, yang bisa membantu kita untuk bangkit dari situasi kayak gini. Semangat pokoknya. Merdeka. Satu lagi lah. Kayaknya capek amat ya. Adalahnya. Merah deh. Waduh. Apa penolakan terburuk yang pernah kamu alami? Pernah merasa pernah ditolak? Kalau tolak itu apa ya? Maksudnya dalam artian apa? Tolak penolakan percintaan kah? Bisa kalau percintaan. Kalau percintaan insya Allah melamar kerja ditolak atau apa? Kalau percintaan sih aku kebanyakan nolak, kayaknya aku yang nolak deh. Iya loh mas, aku banyak yang ditembak, bukan aku yang nembak. Serius waktu Tolaknya kenapa? Nggak suka. Orang nggak suka nggak mungkin bisa dipaksa lah ya. Nggak mungkin kan kalau misalkan kita nggak pengen gitu sama dia, pengennya sama itu, ya udah nggak mau sama dia. Aku pengennya sama dia, nggak mau sama itu, pengennya sama itu. Gitu loh. Nggak, maksudnya penolakan apa? Penolakan kan bisa macam-macam. Semacam ya. Kalau kita ngomong ditolak kerja. Bisa tolak kerja. Pernah. Waktu tahun 2017 aku coba ngelamar jadi kurir. Terus kurir. Terus juga pernah ngelamar di suatu CV. Lupa namanya apa gitu. Pokoknya itu kayak grosiran gitu kan. Itu aku diminta nanti jadi yang apa ya? Pokoknya yang di gudang-gudang itu. Iya, pokoknya itulah. Itu juga ditolak karena aku kan bahasa Inggris ya. Sedangkan kriterianya itu butuhnya yang jurusan matematik. Jadi nggak masuk. Udah ya, itu aja kan? Terakhir. Lagi. Hendy udah ngantuk. Lagi. Serius? Modenya terus. Masih nyala nggak? Masih. Oke. Ini terakhir. Menurut kamu seberapa penting feedback dalam sebuah hubungan? Penting lah, karena nggak mungkin kan kita terus-terusan ngasih feedback ke orang yang kita sayang tanpa feedback balik ya. Meskipun kadang kitanya ikhlas gitu ngasih sesuatu ke orang yang kita sayang.
ikhlas. Nggak bertepuk sebelah tangan gitu. Iyalah, kita juga harus bisa, meskipun ya kadang secara ini kan bisa dibilang itu kok kayak nggak ikhlas gitu. Oh, iya. Kalau kayak ngerasa pengen ada imbalan, padahal enggak. Feedback itu bukan berupa materi, maksudnya misalkan kita ngasih materi, feedbacknya jangan ngasih materi lagi, maksudnya bisa dengan apa? makanan gitu. Perhatian. Iya, itulah pokoknya. Ya udah. Oke. Oke. Selesai ya? Ya. Mungkin cukup sekian dulu obrolan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dengan host dan talent. Host dan talent yang berbeda. Kayaknya minggu depan bakal bahas Mas Han deh. Enggak lah. Oh. Oke, sampai jumpa. Dah. See you next time. Udah.